Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya selalu berdoa untuk Anda, semoga selalu sehat, lancar aktivitas, sukses mulia, dan barokah dalam kehidupan dan seluruh aktivitas Anda. Baik, sahabat Ian Subianto, Anda masih berada di channel Ian Subianto. Saat ini saya akan sedikit berbagi bagaimana tentang namanya setting up mental of trainer. Seorang trainer ternyata perlu sekali memiliki sebuah setting mental ketika akan memberikan sebuah materi pelatihan. Berbasis dari NLP ataupun dari ilmu-ilmu yang lainnya, mental yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar memang perlu menjadikan sebuah visualisasi ketika awal memulai sebuah pelatihan, bahkan sebelum artinya sebelum itu bisa H-1, H-2, H-3, ada setting mental bahwa ketika kita masuk di ruang pelatihan nanti, pada saat kita benar-benar tune in berada dengan teman-teman peserta, teman belajar kita, saat itulah kita sudah harus meyakini bahwa kita memang siap untuk secara totalitas memberikan hadiah terbaik kepada para peserta. Rekan sekalian, satu hal yang terpenting ketika kita sudah setting mental bahwa kita ikhlas, maka kita menyadari bahwa ada kemungkinan kekurangan-kekurangan yang kita sampaikan itu memang sudah ikhlas maksimal mungkin, dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin, dengan pola belajar yang sudah kita lakukan, sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik dalam hal ini adalah yang paling optimal sesuai dengan kapasitas kita. Ketika setting mental ini sudah terjadi, maka akan terjadi rasa yang plong, los, santai. Sehingga ketika memberikan itu nggak ada pressure, nggak ada tekanan. Percaya diri langsung otomatis tumbuh dengan serta-merta. Kenapa? Kita berikan apa yang kita punya. Satu hal yang lebih penting dengan setting mental itu, kita memiliki kaidah bahwa sebenarnya harus kita menyadari betul kalau sebuah teko berisi air kopi, ketika dituang yang keluar adalah kopi. Teko itu isi air teh, ketika dituang, maka keluarnya adalah air teh. Kita harus setting mental kita dengan segala pemahaman dan kesadaran. Apa yang nanti akan kita berikan kepada rekan-rekan belajar bersama kita, baik di kelas workshop, seminar, online maupun offline, apa yang sudah menjadi milik kita, di dalam diri kita, di dalam deep structure memory kita, itulah yang akan kita bagikan. Itu yang akan kita berikan. Setting mental yang pertama adalah niat berbagi kebaikan. Jadi, setting mental yang pertama, niat berbagi kebaikan. Ada suatu hal yang kita miliki, membawa dampak manfaat, membawa sebuah kebaikan, dan ketika itu dibagikan, maka akan terjadi multi-level kebaikan. Bisa dibayangkan, sahabat semuanya, sahabat NLP Smart Indonesia, ketika memberikan suatu hal yang baik kepada orang lain melakukan, lalu orang lain membagikan lagi, terus, itu tidak berhenti, maka kita sudah membawa efek domino kebaikan. Jadi setting yang pertama yang harus dilakukan para trainer, teman-teman public speaker yang bersama dengan saya, alumni ataupun teman-teman yang lainnya, adalah setting mental, niat kita berbagi kebaikan. Yang kedua, setelah kita setting mental dengan ikhtiar berbagi kebaikan, apa yang kita harapkan? Tentunya sebuah ilmu hanya akan menjadi pengetahuan kalau ilmu itu tidak membawa dampak kemanfaatan dalam sebuah perilaku atau tindakan seseorang. Yang kedua, kita berlakukan diri kita, bahwa kita sebenarnya sedang menebar suatu kemanfaatan. Sehingga siapapun yang belajar dengan kita, siapapun yang bersama dengan kita saat itu ketika mendengarkan materi yang kita paparkan, ketika kita sharing, ketika kita tukar, belajar bersama, orang tersebut kita niatkan supaya orang tersebut mendapatkan kemanfaatan dalam hidupnya. Bukan hanya untuk orang tersebut. Peserta kita, para trainer yang datang, audien kita, mungkin sudah punya keluarga, sudah tentu punya teman, punya hubungan sosial, punya suatu organisasi, dia bekerja di tempat-tempat tertentu, dia menjadi PNS, dia menjadi seorang Polri, TNI, atau yang lainnya, atau dia sebagai seorang profesional atau bisnismen misalnya.
Maka salah satu niat besar kita ketika orang tersebut bersama dengan kita belajar, kita niatkan orang tersebut akan memberikan kemanfaatan kepada siapapun yang berhubungan dengan dia. Setting mental yang kedua. Setelah kita mental berniat untuk bagi kebaikan, yang berikutnya adalah kita setting, kita niatkan bahwa kita akan berbagi kemanfaatan dan orang yang sharing dengan kita, belajar dengan kita, bertemu dengan kita, selalu mendapatkan kemanfaatan, bahkan melebar kemanfaatannya kepada orang lain. Dan yang berikutnya, yang ketiga. Setting mental yang ketiga ini kaitannya dengan spiritualitas. Orang beriman, orang bertakwa, orang dekat dengan Tuhan, bukan lantaran karena ikhtiar kita semata, tetapi ada yang namanya konsep Tuhan mengizinkan hatinya disentuh oleh Tuhan sehingga dia menjadi memiliki perilaku mental yang baik sesuai dengan jalur atau relnya Tuhan. Seorang trainer, seorang learning facilitator, seorang pembicara, ya, public speaker, ya, itu sangat-sangat memiliki peluang atau memiliki potensi untuk menjadi salah satu rel bagaimana mengajak seseorang lebih dekat dengan Tuhan, disentuh oleh Tuhan sehingga hatinya punya kedekatan dengan yang memberikan kehidupan kita. Setting mental yang ketiga ini kita serahkan kepada Tuhan, sudah serahkan bahwa semoga orang ini akhirnya memiliki mental perilaku yang baik dengan dilandasi hati yang bersih, hati suci bersama dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setting mental ketiga ini menjadi sangat penting sekali sehingga ada sebuah nilai spiritualitas ketika kita menyampaikan ada nilai-nilai yang sesuai dengan garis perintah dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agama saudara, apapun keyakinan saudara, ketika saudara menjadi seorang public speaker, menjadi seorang trainer dimanapun, maka di sana adalah ladang untuk mengajak, ladang untuk memfasilitasi teman-teman audien, teman-teman belajar, peserta semuanya untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa-bahasa yang tidak selalu dengan bahasa-bahasa agamis, bahasa-bahasa yang penuh dengan siratan-siratan kitab, tetapi mengajak kepada perilaku-perilaku universal yang penuh dengan kebaikan dan sesuai dengan jalur Tuhan. 3 setting mental ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena 3 setting mental besar inilah yang menjadi salah satu inti dari seorang learning facilitator. Ditambah dengan satu ketika kita memulai merealisasikan bagaimana ketika kita men-setting mental itu, saya menggunakan konsep Rapo di setiap pelatihan saya sering sekali mengajak teman-teman yang belajar bersama ini, yang pertama untuk berdoa ketika memulai. Kenapa? Karena kita perlu mendekatkan kepada yang maha ilmu, maha pemberi ilmu, kepada ya Allah, ya alimun, mereka, Allah zat yang maha ilmu. Dan kita minta ya Allah ya alimun ya hakim, kita minta ya hakim dengan kebijaksanaan. Sehingga sifat-sifat Tuhan yang penuh dengan keilmuan dan Tuhan itu maha bijaksana juga mengalir kepada seorang trainer. Cara realisasinya salah satunya mengajak kita berdoa sebelum memulai pelatihan. Yang kedua, realisasi dari yang 3 mental tadi ternyata penting sekali yang kedua. Karena ketika kita menjadi seperti sekarang ini, pasti ada uluran orang lain, bukan hanya dari saudara, bukan hanya dari keluarga. Banyak sekali orang yang tentunya memiliki kontribusi untuk sukses kita. Sukses sebagai trainer, sukses sebagai pembicara, sukses sebagai public speaker, sukses sebagai learning facilitator, sukses sebagai motivator apapun, karena ada kontribusi banyak orang. Siapa saja? Orang tua, saudara, kakak, adik, paman, uak, dan lain-lainnya yang ada kaitan hubungan nasab dengan kita. Yang berikutnya tetangga, hubungan sosial yang lain. Dan yang penting sekali adalah para guru yang juga membimbing kita dari masa kecil sampai dengan sekarang ini. Dan ini salah satu setting mental ketika kita memulai pelatihan, sama-sama setelah kita berdoa untuk diri kita yang belajar, berdoa bersama, kita doakan mereka-mereka yang sudah memberikan kontribusi hidup lebih baik kepada kita. Kita doakan para orang tua kita doakan sahabat-sahabat kita, dan kita doakan guru-guru kita dari waktu zaman di TK, di PAUD, SD, SMP, STM, siapapun secara global, kita perlu mendoakan. Dan yang berikutnya
ada satu realisasi kembali, jika Anda mempelajari suatu ilmu apapun, materi apapun, ada materi itu dituliskan, dideskripsikan oleh seseorang siapapun. Ketika sahabat-sahabat belajar NLP bersama dengan saya mengajarkan Neuro Linguistic Programming berbasis dari National Federation of NLP USA. Kita sama-sama doakan Mr. William Horton karena beliau salah satu founder di tempatnya NF-NLP. Kita doakan Richard Bandel, kita doakan John Grinder, kita doakan orang-orang yang memang mendeskripsikan NLP sehingga sampai kepada kita. Apapun. Lu itu kan beda agama, itu beda kepercayaan dengan saya, beda keyakinan dengan saya. Nonsen. Mendoakan siapapun menjadi kebaikan untuk kita. Kita belajar buku, siapa yang penulis bukunya, siapa yang ngarang, siapa yang membuat kita mudah mempelajarinya, kita doakan penulis buku itu sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Itu adalah setting mental kita. Oke, sahabat NLP Smart Indonesia, kita akan masih terus tune in di channel saya, ketemu dengan materi-materi yang berikutnya. Hari ini kita sudah membahas setting mental sebagai seorang trainer, public speaker, motivator, dan learning facilitator atau apapun sebutannya. Sukses untuk Anda, selalu sehat, dan saya yakin Anda akan semakin mulia. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.